Nama gue Ala, gue selingkuhan suami orang. Berarti lo pelakor dong? Pelakor belum dong, kan belum direbut lakinya. Belum Dia sukses. baru selingkuhan aja. Baru selingkuhan. Nah itu bedanya. Kalau cewek pasti sebagai cewek, sebagai misalnya bininya, itu pasti akan merasa lo udah rebut laki gua karena lo merebut perhatian apa yang harusnya gua dapet, tapi malah banyak yang tumpah ke lo gitu. Tapi sedangkan kalau buat cowok makanya banyak yang nggak terima pacarnya dibilang pelakor, masih suka ngebelain karena dia ngerasa ya gue masih selingkuhan aja. Ini selingkuhan gue doang gitu. Oke, kita tarik mundur. Sudah berapa lama Anda berselingkuh dengan Ala? Sudah berapa lama Anda berselingkuh dengan Samsudin? Anggap saja namanya Samsudin. Yang selingkuh kan dia. Oh iya benar. Ya. Sudah berapa lama lo menjadi selingkuhan? Menjadi Berarti. selingkuhannya Udin. Berjalan 2 tahun. Wow. Nih, kalau konsep pelakor perebut laki orang, berarti logikanya dia yang move duluan dong ke Udin. Waktu itu awal-awal move duluan kamu atau Udin? Laki-lakinya pasti. Gimana tuh dia make move-nya? Awalnya pokoknya jadi waktu itu di suatu event gitu. Jadi banyak cowok yang kalau ngeliat ada saya, karena kan kalau event itu kan krunya kan banyak laki-laki kan. Jadi kalau ngeliat ada cewek tuh kayak wah gitu kan. Kayak gitu. Nah, tapi dia yang paling diem aja. Tapi dia dengerin orang-orang, siapa sih nih cewek kok kayaknya diwahin banget gitu. Asik. Wih, asik. Ya itu kan Primadona kamu. Yoi. primadona kan harusnya cewek sendiri gitu. Oh, oke. Jarang lihat cewek kan namanya lagi kerja. Terus akhirnya pas tapi dia diem-diem tuh Memperhatikan. minta nomor saya nggak lewat saya gitu. Minta nomornya ke siapa? Nomor ke teman saya mintanya. Oh, oke. Nomor Ala dong gitu. Terus Minta nomor gitu kan. Nah, kan terselubung tuh namanya kan. Tapi dia nggak berani minta langsung. Akhirnya dia chat. Awalnya ya begitulah, kita tahu lah ya, ngajak minum kayak udah kebaca kan. Enya-enya. Itu boleh ngomong gue lu nggak? Nggak apa-apa, boleh. Ya udah dia ngajak minum. Walaupun tujuannya dia mungkin awalnya cuma minum, tapi ya gue sebagai cewek gue paham lah ya. tahu nih arahnya kemana. Cowok ngajak minum lo mau ngapain gitu kan? Itu arahnya kemana udah nggak mau. Jadi kayak kita banyak keluar kota, banyak sering ketemu, sering kayak ya ngajak makan, ngajak apa gitu. Kenapa pengalaman ya? Enggak, polanya kebaca gitu. Tapi teman-teman saya, bukan saya. Makanya Teman saya. hampir aja, tapi gue yakin. Saya ini, teman-teman saya. Gue yakin. Keluar kota, tapi teman-teman saya. Bukan teman-teman dekat saya ya. Takut ntar ya teman-teman dekat saya di podcast, bukan itu, bukan. Bukan ya. Yang lain lah pokoknya. Iya. Lo kan nggak pernah keluar kota. Iya, nggak pernah. Iya kan? Boleh fokus ke dia aja. Oh iya. Jadi awalnya Diajak minum. Ini gara-gara sering keluar kota, wah bisa nih masuk nih ke Ala nih. Ketemu, iya. Akhirnya dia coba usaha terus. Setiap kota dia usaha. Serius? Setiap kali kita ketemu. Usahanya nih ngapain cuy? Ngajakin minum. Ngechat, ya nggak cuma ngajak minum, Oh. ya pelan-pelan lah ngajak makan, ngajak apa. Iya, kan lapar itu juga. Nolak. Tapi sebenarnya awal itu saya ngeliat dia di suatu kota, saya juga tertarik gitu. Oh, ganteng juga nih laki. Manis gitu. Hmm. Gue suara ganteng, sukanya manis gitu Wah. kan. Wah, enggak. Takutnya ntar disuka sama gua. Enggak, lu enggak ganteng, enggak manis. Lanjut. Nah akhirnya udah tertarik, kita udah lihat-lihatan. Oh, Nah, sinetron. Itu dia ngechat gua kan. Dia ngechat gua, pas dia ngechat langsung tuh gua kepo cari tahu semuanya, langsung ketemu saat itu juga. Instagram. Ini orang udah punya ini orang udah punya istri, udah punya anak gitu. Wadidaw. Ya udah kan gua nggak mau dong di situ. Udah nggak mau, tapi kayak nih orang tuh Persisten terusan, banget. nggak berhenti gitu kan. Akhirnya di event kota terakhir, iya udah, ya kita minum lah bareng juga gitu kan. Emang alkohol, kamu jahat tapi enak. Enaknya apa, Pak? Nggak tahu, saya nggak pernah. Lanjut ya. Tapi itu jujur ngerasa dijebak. Hah? Di terakhir itu. Kenapa? Kan Yang dijebak dia? Karena gini, jadi dia ini kan kru event lah. Nah dia megang banyak kunci kamar. Ayo Udin. Gue ini di kota terakhir udah capek. Masa, duh gue capek deh kalau harus pulang gitu. Udah capek banget kan. Akhirnya dia ngasih satu kunci kamar yang dia bilang itu adalah kunci kamar dia kan. Tapi dia bilang udah nanti aku tidur tempat lain, gampang, banyak kok yang langsung pulang karena udah kota terakhir tuh. Akhirnya gue dikasih kunci, gue tidur.
ya gue nggak ada siapa-siapa di situ, tapi barang-barang dia ada. Di situ ada barang dia. Tapi kan dia bilang mau tidur tempat lain dong. Jadi kan gue pikir ya tenang lah. besoknya kali ya dia bakal ngambil barang atau apa. Ya udah gue tidur karena gue benar-benar capek. Udah minum belum? Udah mabok nih, Tapi mabok. gue nggak mabok, nggak. Gue Tipsi? Tipsi aja. Gue tipsi aja. Akhirnya pas gue lagi tidur terus tengah malam ada yang ngebel lah. Gue ngebel, gue ngintip Paket gitu. Enggak. Ntar dia bilang, Asia! Ya udah akhirnya pas gue bukain ternyata dia kondisi gue itu cuma pakai kaos, udah nggak pakai apa-apa. Nggak usah lu bayangin. Nggak usah lu bayangin. Bayangin. Oh iya. Ada fotonya nggak? Video kayaknya. Wow. Nggak. Terus Ya udah, pakai kaos aja. Doang. Nah di situ akhirnya dia Pakai dalaman kan? Enggak. Oh pakai. dalaman. Lah, kenapa lu? Kan dia tadi udah nggak pakai apa-apa, kaos doang. Pakai dalaman sama kaos. Oke, nah cewek kan suka kaosan doang gitu. Gombrong. Oh, bawahnya bener. nggak ada apa-apa. Terus di situ dia masuk, dia bilang mau ambil barang. Gue cuma langsung tidur lagi. Tapi di situ kayak gue ngerasa nih orang tuh nggak keluar kamar gitu. Ternyata di situ dialah mulai goyah tuh. Dianya? Ini apa gue harus pindah kamar atau gue lanjut ya? Karena kan udah satu kamar nih. Kalau gue cabut sayang. Benar. Kok tahu begitu pikiran dia? Ya kita sama-sama Feeling cerita, ya? akhirnya. Oh, akhirnya cerita. Akhirnya Oke, cerita. oke. Karena udah hampir 2 tahun juga anyway sekarang ya. Jadi Terus dia kasak kusuk nggak keluar Jadi gitu. ibaratnya gue sama dia itu sama-sama brengsek lah. Oh. Tapi gue itu tipe yang gue nggak mau kalau lo punya istri gitu. Sampai akhirnya ya udah kejebak di situ, gue lagi tidur ya udah di situlah. lu bilang lu nggak mau kalau punya istri, tapi kan lu tahu kan saat itu posisinya dia punya istri. Tahu. Kan dia udah tipsi. Lagi tidur nih. Kamu lagi tidur ngendep sana. Ada yang nusuk di belakang. Oh nggak nusuk. Kenapa lu? Kayak ala gitu kayak. Iya, oh dicolek. Bukan yang lain. Oh, iya, Bukan dicolek. sapu, bukan apa. Itu nusuknya yang kecil-kecil ya. Iya. Tebel-tebel kan. Kerasa gitu ngeganjel nggak? Aduh, colok-colok jam. Begitu beneran? Ya awalnya peluk-peluk terus kayak Oh, Enggak, dia langsung ke kasur langsung meluk apa gimana? tidur dulu. Tidur di samping. Lalu nggak Di situ tanya, nggak- loh ngapain di sini? Enggak, gue karena udah capek banget udah lah ya. Lu capek banget apa lu emang lagi pengen? Enggak pengen. Gue beneran capek banget di situ. Bisa jangan dihakimi nggak nih anak orang? Dia lagi cerita. Main hakim sendiri aja lu. Jangan-jangan lu bininya. Lu jadi lu capek atau lu pengen? Sabar Bu. Iya. Sabar. Maaf lah, I love you. Sabar ya. I love you all. Oke, lanjut. Ya udah terus ketika itu dia udah mulai meluk-meluk, udah kayak cium, udah kayak paksa gitu sih tiba-tiba Oh, iya? dia di atas gitu. Itu jujur gua mau nangis. Ya Serius? Gue bener ampun. gak mau gitu. Ya? Iya, gue bener-bener gak mau tapi akhirnya kejadian juga kayak gimana sih ya? Lu terpaksa akhirnya melayani gitu. Enggak Ya, mulai kan? akhirnya ya udah karena gue punya prinsip lo dapetin gua, lo gak akan lepas sama gua. Oke lah, gua kasih. Oh. Itu prinsip gua. Prinsip Bahaya. Jadi akhirnya banget, Bos. Bahaya. sampai sekarang jadinya. Udah 2 tahun. Itu akhirnya lu yang tidak mau Udah, melepaskan. berarti secara malam itu Sama-sama. Oke. nggak dapat konsen dong, maksudnya nggak dapat secara konsen, lo nggak ada sexual intercourse-nya malam itu, nggak ada konsen dari lo, nggak ada izin dari lo atau gimana? Enggak, karena dia ngerasa gue juga mau gitu. Dia ngerasanya gitu. Nah, tapi lo sebenarnya mengizinkan hal itu terjadi, bukan kayak ngerasa ini dipaksa Berkons- gitu. ya. Ha-ha. Awalnya ngerasa ini dipaksa gitu, tapi akhirnya ya udahlah, udah terlanjur, udah kejadian, ya udah lanjut. Ya lo nih, gue pengen tahu juga ya sebagai perempuan, lo ngerasa saat itu pas lo dipaksa, kenapa lo tidak melawan? Kenapa lo kayak nggak kayak ngapain sih gitu? Kenapa lo akhirnya membiarkan si cowok ini kayak ya udah deh? Gitu. Ya gue udah coba ngelawan kak. Udah coba? Udah Serius? coba ngelawan gitu. Ngelawan Tapi gimana? Kayak gimana? Jangan. Kayak jangan tapi Jangan enak gitu. Wah. jangan ragu. Tapi berarti bisa dibilang lo saat itu tergoda juga akhirnya ya. Sebenarnya akhirnya. Oh, oke. Oke. Dari situ akhirnya hubungan itu berlanjut gimana tuh? Awalnya kan sebenarnya dia tuh cowok yang sebenarnya suka kemana-mana juga. Dari sebelum sama gue juga dia suka gitu, cuma nggak pernah ketahuan, nggak pernah sampai menjalin hubungan. Hanya untuk ya we know lah ya, kalau laki keluar karena pasti seks
sorry. One night stand gitu ya kali ya Pak maksudnya ya biasanya. Dan dia selalu berprinsip sama cewek yang one night stand itu, kita cuma untuk have fun aja ya. Udah Gue ya. nggak mau ada hati. Udah dia selalu bicara itu pasti diucapin. Tapi ketika sama gue dia nggak ngucapin, akhirnya dia ketulah. Jadi Gitu. pakai hati. Dia nggak prinsip nggak apa. Ya udah jalanin aja, akhirnya berterusan. Jadi dari sexual attachment jadi hati main. Dari seksual dan dia mendapatkan apa seksual yang dia inginkan itu di gua. Apa tuh kira-kira yang dia inginkan yang ada di lo? Coba bapak biasanya laki-laki apa ya? Ya nggak tahu kan maksudnya dia- apakah apa kinky lo bisa lo mau bermain. Apa yang dia nggak dapat sampai akhirnya dia mencari di lo, dia ngerasa dia dapat Oh nih. dapat nih di alam nih. Karena tiap cowok beda loh. Kalau laki-laki biasanya kan kalau sama istrinya kebanyakan dia yang dominan. Lakinya? Tapi sama gue dia mendapatkan dia didominanin sama cewek. Dia mendapat kepuasannya di situ. Boleh lebih detail tuh kira-kira seperti apa dominannya cewek itu saya ingin mengerti. Apakah pecut-pecut? Enggak Saya dong. tunjuk aja kali kalau ada buku Kama Sutra ya. Wow. Lu banyak latihan cuy. Enggak juga. Dominan tuh gimana sih? Pengen tahu deh, serius. Dominan tuh gimana? Dominan ya biasanya kan kalau laki-laki itu dia yang ngajak, dia yang yang merangsang ceweknya gitu. Tapi kalau ini biasanya gua yang suka lebih duluan. Akhir pas lu udah menjalin hubungan. Pada akhirnya. Ya kalau hal kecil lah ya dominan. Misalnya kebanyakan cowoknya di atas. Ya, nggak apa ngomongin posisi aja. Ini kebanyakan gua yang di atas. Gua Di atas yang- genteng kan? Dilihatin dari bawah. Jauh. Ngapain lah? Ini lagi berhubungan, ngapain? Ini benerin bocor. Nyusun genteng aja. Oh gitu. Oh jadi oke. Contohnya itu. Lo lebih banyak menservis lah ya, Iya, kasarnya betul. kayak gitu. Tapi sengaja lo lakukan atau emang setiap lo pacaran lo akan melakukan hal Emang kayak gitu? sih tipe lo. Iya sebelumnya mah gua nggak gini ya, gua belajar sama mantan gua gitu. Ya akhirnya lama-lama gua Lo ngerasa memang harusnya seperti itulah seks antara lelaki dan perempuan harus kayak gitu menurut lo? buat gua seks itu nggak cuma harus cowoknya yang puas, tapi gue sebagai cewek juga harus puas. Puasnya not just sexually tapi ada kepuasan ya mungkin karena lo mendominasi si lakinya Betul. jadi ada kepuasan bahwa gue dominan nih. Iya betul. Oke, Gitu. setelah itu akhirnya kan balik lagi nih ya ke cerita akhir itu selesai berhubungan kan sebenarnya bisa aja dong saat itu kayak udahan. Udah ya, that's it ya. Gitu. Tapi- Sempet ada tuh. Awalnya juga gue mikirnya ya udahlah kita One night stand. tapi akhirnya kita pagi bangun tidur kita ngelakuin lagi. Emang doyan juga lu. Itu pas pertama karena gue mikir ya udahlah paling juga besok udah nggak lagi gitu. Gue kasih lah yang Mumpung lagi di luar kota gitu lo pikir? ya udahlah gue kasih aja. Akhirnya besoknya dia kayak ngajak lagi. Ketagihan. Kepatil bro. Benar. Tapi dalam hati gue gitu. Nah kepatil kan lo sama gue gitu. Waduh, itu Sampai- ada kepuasan juga buat dari lo. Kepuasan gue juga. Di situ ada rasa bersalah nggak bahwa anjir nih laki orang lagi? Atau udah pernah sama laki orang sebelumnya belum? Enggak, gue memang orangnya cenderung nggak tahu kenapa gue suka tertarik sama laki-laki yang udah Berpasangan. berkeluarga gitu. Tapi sebelumnya gue nggak. Gembok nih. Lo dikunciin dulu. Gitu. Nah gitu. Ala rumahnya di mana? Naik doang. Berarti nggak apa-apa Pak. Iya. Paham. Berarti kalau Sok paham lu. Berarti kalau berarti lu sebenarnya ini bukan pertama kali dong sama suami orang. Enggak, gue cuma suka-suka aja. Tapi gue selalu menahan diri. Oh dia udah punya istri, udah gue nggak mungkin. ada ketertarikan gitu. Ada ketertarikan. Apa yang membuat lo tertarik sama suami orang? Nah, lu kan suami lu juga punya Iya. orang. Iya, punya gue. Iya, punya lu. Punya gue, bener. Gue pengen Apa tahu. dari point of view lu? Apa sih daya tariknya? Heeh. Kalau dari gue sendiri, gue ngelihatnya mereka ada sosok kebapaan. Iya. Sosok bapak kan ya. Kayak Haji Bolot juga ada sosok ke bapak. Bapak-bapak banget. Oke lanjut. Beda ya. Ini sosok kebapaan. Ya, terus ada sosok kebapaan. Terus. Iya. Sosok kebapaan, terus mature. Oh. Mature dalam artian mature apa gimana? Mature Kalau- financially. Kalau buat gue nggak nilai semua laki-laki itu secara materi. Gue nggak pernah nilai itu. Karena buat gue kalau laki-laki udah punya uang, mereka akan bisa semuanya. Maksudnya? Mereka akan
berbuat semaunya, ya kayak misalnya nyewa cewek, atau lo mentang-mentang punya uang gue bisa dapet cewek yang gue mau, gitu. Gue malah nggak suka. Oh oke. Mature tuh berarti lebih dewasa. Mature tuh lebih dewasa. Nggak ada labil-labil berondong gitu ya? Iya, dalam ya ngadepin masalah gitu kan. Biasanya kan cewek lebih labil ya. Jadi kayak gue ngerasa kalau laki-laki yang dewasa tuh lebih bisa mengontrol, lebih bisa ngadepin gua yang masih umur 2 sekian. 20 sekian. Lo anak keberapa? Gue anak terakhir. Oke. Dan sebenarnya orang tua gue juga dia begitu, selingkuh juga. Gue dari kecil udah ngeliat orang tua gue selingkuh. Bokap nyokap bersama, tapi siapa yang selingkuh? Bokap. Bokap. Bahkan waktu itu gue kenal sama selingkuhannya yang terakhir. What? Bahkan itu udah nikah siri. What? Ketahuannya gimana? Ketahuannya ya gue kadang suka minjem HP bokap dulu ya, minjem terus tiba-tiba kayak ini cewek ini minta uang. Nah beda ya konteksnya. Kalau itu kan mungkin kalau wanita yang udah lebih jauh dewasa, mereka nilainya uang gitu. Gue nikah sama lu, gue selingkuh sama lu, gue butuh uang dari lu gitu. Tapi kalau gue nggak gitu. Nah, yang kadang gue sedihin memang gue nih nggak mau sebenarnya gue kayak bokap gue gitu. Tapi kok gue sekarang terjerumus ya gitu. Pada saat bokap lo selingkuh, lo lihat nggak bagaimana reaksi nyokap lo? Apa yang nyokap lo rasain, apa yang nyokap lo alamin, itu lo menyaksikan nggak? Enggak, cuma pernah sekali doang waktu itu nyokap gue tiba-tiba ngambek nonton TV di luar. Terus gue tanya kenapa nonton TV gitu. di luar? Iya. TV dipindahin keluar? Gimana sih nonton TV di luar? TV-nya kan di dalam. Ini lagi mau flashback nih. Kan TV kan ada di luar, ada di dalam, ada di dalam kamar, ada di luar ruang tamu. Oh oke. Malam dia di TV tetangga nontonnya. Aku ngambek, wah TV-nya dibawa keluar sama mak. Gimana pancep. Terus? Makanya gitu, terus kenapa mah gitu gue tanyakan itu si papa di chat sama cewek gitu. Lu usia berapa nyokap lu bisa cerita kayak gitu? Gue SMA. Oh udah besar, oke terus? Ya udah kayak gue tanya ke bokap juga orangnya santai kan, karena gue sama bokap gue udah dari kecil dibawa kenalan sama ada selingkuhannya. Kecil umur berapa? Lu di-expose ke selingkuhannya? Iya. Dari kecil? Iya, dari Loh, kecil. berarti ini yang SMA itu diselingkuhannya kesekian dong? Iya. Gue udah tahu bokap gue juga player. Nyokap lu pernah nangis ke depan lo? Enggak. Lu pernah nanya nggak mah, maksudnya apa yang mama rasain, apa yang mama pendem, apa yang mama pikirin? Gue cuma pernah nanya tuh waktu almarhum bokap udah meninggal, kan dia tidur sama gue. Terus kayak adalah dia tahu selingkuhannya atau apa. Nyokap gue tuh juga cuek aja gitu. Dia tahu sebenarnya tapi dia nggak mau cerita sama anak-anaknya. Tapi kita mah tahu semuanya. Yang membuat dia bertahan apa kira-kira menurut lo sendiri gitu? Atau dia udah pernah cerita? Pernah cerita waktu itu gue sampai bilang gitu loh, karena saking seringnya bokap gue sampai bilang mama kenapa nggak cerain aja gitu. Ya udah waktu itu mama cerain, mama sampai bilang udah lu pilih gue atau cewek ini gitu. Terus Tapi kayak katanya bokap sih, bokap diem aja. Karena dia tahu dia butuh nyokap gue. dan mungkin melihat anak-anaknya juga ya, lo berapa bersaudara tadi maaf? Berdua sama kakak lo. Nah, gue tertarik yang pertama kali lo dikenalin sama selingkuhannya, lo tahu itu selingkuhan, itu umur berapa? SMA juga. Yang pertama SMA kuliah. Yang pertama kali kan lo bilang tadi dari kecil. SD. Itu lo udah tahu konsep bahwa ini seseorang yang bukan nyokap gue, tapi kok deket sama bokap gue, itu udah tahu. Dijemput, suka dijemput sekolah gitu kan. Siapa yang lu dijemput? Gua, oh. gitu. Yang jemput dia? Jemput dia. Lah. Ujung-ujungnya ketemu bokap gua kan, kenalan apa segala macam. Yang nyampe rumah kan kita masih kecil nggak ngerti ya. Cerita ngomong aja gitu. Iya. Dan ternyata lama-lama gua tahu kalau cewek ini ternyata yang waktu SD ya, temennya nyokap gua. Nah lo. Gila, dari zaman dulu udah ada kayak gitu teman makan teman. Oh dulu kan will, pria idaman lain, wanita idaman lain, itu sebutannya, bukan pelakor kan? Ya kan gue bukan orang zaman dulu. Oke, sorry. Nah, pernah nggak lu nanya ke bokap gitu ya? Atau mungkin ada tersirat secara nggak langsung percakapan orang tua sama anak, kenapa sih bisa ada perempuan lain, apa yang salah di keluarga ini, apa yang nggak sempurna di mata bokap lo sampai akhirnya bokap lo mencari kesempurnaan dengan cara yang dia lakuin gitu? Kalau bokap gue nggak pernah ngobrolin hal itu. Cuma kalau ke nyokap, gue pernah cerita ke nyokap, gue nggak mau nikah.
Karena gue nggak mau nanti kalau gue punya suami kayak papa gue gituin. Karena dia trauma ya? selingkuh kan, apa segala macam. Terus kayak mama kok, mama mikirnya apa sih gitu? Dia cuma bilang kalau emang suami kita kayak gitu, kita lihat lagi balik lagi ke diri kita ada kurangnya apa gitu. Jadi kita disuruh introspeksi diri. Sabar banget nyokapnya ya? Iya sabar banget. Tapi apa ya? Lu tahu nggak alasan kenapa bokap lu begitu, nggak tahu? Atau emang udah watak dan sifat atau apa? Karena kalau dari SD sampai SMA itu kayak udah kayaknya karakter ya, habit ya benar-benar. Nah itu sih yang gue bingung kalau cowok selingkuh itu habit atau penyakit. Penyakit. Nggak tahu sudut pandang cowok gimana? Aku takut salah ngomong. Aku ngomong mengekspos diriku. Ya sebenarnya. Enggak, kan gini loh, kadang kan pemikiran cewek sama cowok bukan berarti lu ngelakuin itu, Pak. Betul. Tapi kan ada yang bilang ini juga. Lo sekali lo cowok suka selingkuh, dia akan terus. Nggak akan bisa tobat. Saya sih tidak setuju ya. Maksudnya orang tuh bisa pernah melakukan dan bisa berubah. Oh. Gitu, bisa berubah sih. Itu sih dari teman-teman saya. Nah, balik lagi kan kalau misalnya cowok itu tukang selingkuh, gue sebagai pelakor dan misalnya gue mau diseriusin, apakah dia akan berhenti karena itu habit dia atau itu penyakit yang ketika nanti dia serius sama gue, dia bakal ngulangi lagi. Ini lo beneran mau diseriusin emang sama si Udin? Iya. Oh iya? Mau dinikahin? Karena dia juga nggak mau gue tinggalin. Wah. Bininya tahu nggak nih? Bininya tahu. Oh serius? Tahu. Bininya tahu sama lo? Ada tahu tentang kehadiran lo? Tahu. Pernah ketemu nggak lo? Selama 2 tahun? Selama 2 tahun pernah. Bahkan itu waktu masih jalan 2 bulan, gue suruh dia jujur karena dia ini udah sayang sama gue. Tahu dari mana? Dia kan ngomong kan pasti. Ya kan omongan kan namanya laki-laki. Beda. Ada. Kayak kalau menurut teman saya sih gitu ya. Enggak, kalau saya lihat dari cerita-cerita teman-teman saya nih yang saya lihat. Iya, dan lu denger, lu kan pasti denger curhatan teman-teman gila. Bener. Gimana teman lo kalau curhat sama lo? Ya maksudnya ya kalau begitu, yuk lanjut aja gimana? Iya, karena dia udah Perbanyak ya yang kayak gini ya, tolong. Perbanyak. Enggak dong. Ya terus udah benar-benar sayang, bener. sampai kayak main hati juga lakinya. Oh gitu. udah main hati juga. Gue sampai suruh dia. Duh. Coba berpengaruh. Gue gak suka nih konten ini. Ganti bintang tamu bisa gak? Aku takut terekspos. Enggak lah. Ayo bercanda ya guys, gila. Nggak mungkin lah. Ya Allah, gue. Dia udah sayang beneran sama kamu. Iya gitu. Sampai gue bilang ya kalau lu sayang sama gue, lu jujur, lu maunya apa? Kayak kita selesai, lu nggak mau. Gitu. Oh, lu sempat bilang udah kita selesai ya? Iya, karena ini lu maunya apa nih? Minta kejelasan lah ya. Lu kalau lanjutin ini makin parah pasti. Aduh, ya Allah. Selesai lu nggak mau. Gitu. Di tahun keberapa tuh lu bilang nih nggak bisa 2 dilanjutin? bulan, baru 2 bulan. Baru 2 bulan udah bilang nih nggak bisa dilanjutin? Iya, Terus udah dia bilang? ngerasa kok gitu. Akhirnya dan gue suruh lu kalau emang ragu atau apa, lu jujur aja deh sama bini lu. Dia mau ngikutin omongan gue untuk itu. Dia jujur sama bininya? Jujur sama bininya. Wah, gokil. Dan akhirnya di situ gue juga ngerasa bersalah. Kita ketemu lah, kira gue yang minta ketemu. Bertiga? Iya, gue mau dong ketemu sama bini lo gitu. Karena gue mau minta maaf gitu, gue ngerasa ini harus diselesain. Karena gue suruh dia milih sih, lo pilih bini lo atau gue gitu. Dia udah punya anak belum? Udah. Saat itu pas lo ngomong udah punya anak? Udah. Di situ dia punya 2 anak. Oke. Dan akhirnya tapi jalan selingkuh sama gue, dia udah punya 3 anak. Oh, makin mesra lo hubungan mereka. Gimana ya? Iya. Nggak pengen lu jambak. Ya kan ingetnya pas pertama kali kan sama gua gitu kan. Pulang-pulang dia main lagi kan bininya. Jadi deh. Cuy, berbicara soal itu sebagai cewek nih ya. Kalau laki kan logik banget. Gimana rasanya ketika lo tahu lo juga harus berbagi. Bayangin lo harus berbagi walaupun posisinya lo bukan yang pertama, tapi kan lo ngerti nih pas dia pulang ke rumah ada perempuan lain. Ada perempuan lain yang harus ya udah pasti dia tidur sama dia, having sex. Kalau awalnya gue mengerti karena gue paham gue disini cuma selingkuhan aja gitu. Tapi semakin kesini kita pakai hati, gila men, dia sampai nggak main lagi sama bininya. Tapi itu punya anak. Itu kan pada saat awal-awal. Tapi semakin kesini kita udah jalan 2 tahun, dia benar-benar enggak.
Oh iya, tau aja dari mana? Gue tahu. Tahu dari mana? Ada CCTV. Benar. Dia bersumpah gitu. Iya, sekarang gue suruh dia sumpah. Gue baca chatnya juga. Gimana chatnya? Gue baca chat ketika, ya maaf ya, bini Nggak apa. pernah kok ngirim foto kayak pakai lingerie atau apa, kayak menggoda-goda suaminya gitu. Dan di situ dia lagi sama gue tapi. Jadi gue baca semuanya. Terus laki lo dan lakinya itu, pokoknya laki yang itulah ya berdua. Laki yang itu berdua. Maksudnya gue mau nyebut lakinya dia, lakinya itu juga. Mungkin kan ini suami orang nih, Si Udin. si Udin ini balas apa? Pas bininya ngirim foto nude gitu. Nggak nude aja. Karena lingerie. dia yang lihat, ya delete aja. Nyampe mobil dia balas tuh. Panas-panasin. Itu foto juga selfie-nya sama gue gitu. Lo bertemu sama istrinya berantem nggak? Ribut nggak? Justru karena di situ posisinya lagi hamil, gue minta maaf. Oh ya pas Itu udah lagi Hamil anaknya? 3? ya, 3 tadi. Allah. maaf, bener-bener. Wah itu pasti drama nangis-nangis dong. Drama nangis bertiga itu di kafe lagi. Bertiga Apa tuh yang lu nangis. tangisin? Coba, apa yang tangisin lo? Karena- Ini di Hard Rock Cafe bukan? Ya nggak mungkin nangis dong. Maksudnya. Gue udah minta maaf gitu sama bininya, gue kak maafin gue ya gitu, maafin aku ya gitu. Dia maki-maki lu. Sayang "Lu sama pikir dia. dong apa bla bla bla. Oh, enggak. Oh, Dia juga baiknya. kayak bininya juga pasrah juga gitu. Pada saat itu dia pasrah gitu kan, karena dia sakit hati lah gitu. Dia tetap mau mempertahankan gimana anak-anak kayak gitu. Jadi bikin lakinya ini mikir anak gimana gitu. Ya memang seharusnya kan laki mikir dong. Memang begitu. Gue juga paham sampai akhirnya depan gue sendiri lakinya ini milih, oke aku milih kamu ya gitu. Kamu tuh siapa? Milih. Oh dia Milih ya. ini Di bertiga. depan lo. Iya depan Si Udin bilang aku milih kamu ya gitu. milih kamu ya, kita perbaiki bareng-bareng ya apa segala macem gitu. Itu ada pasti lu juga ada kegores juga lu gitu enggak atau Itu sakit hati banget itu gue udah Iya. kayak Udah pede lu nemuin bininya, lu pikir lu yang bakal dipilih. enggak juga. enggak juga. Oh, salah. Gue tahu juga dengan sakit. Gue selalu siapin worst case-nya. Oh, Jadi oke. ya udah gue tahu. Udah tuh setelah itu gue bener-bener gak mau ganggu dia sama sekali kan. Oh sempat Udah lost selesai. contact. Gue yang menghindar, bener-bener menghindar. Tapi dia bener-bener nekat sampai dia berapa ya, sehari kemudian lah besoknya. Dah, cuma dua sehari? kemudian. Gue udah gak mau lagi gitu. Karena kan lu udah milih dia depan gue. Iya. Udah lu gak perlu lagi lah ganggu gue lagi. Tapi dia bener-bener nyariin gue, dia sampai email gue, dia sampai telepon kantor gue, bahkan pas gue pulang kantor dia tiba-tiba depan rumah gue. Wah. Apa yang Patil, Bro. Patil? Apa yang lu lakuin pas lihat dia lagi setelah dia ngomong dia nggak milih lo? Gue jujur, gue kangen sama lo, gue butuh lo. Tapi lo ngapain di sini? Lo kan udah Milih dia. ini lo gitu. Ya udah lo hargain lah, lo fokus sama keputusan lo lah gitu. Tapi dia bener-bener nangis-nangis, dia bilang aku nggak bisa gitu. Aku harus bersama-sama kamu. Itu tahun berapa? Tahun. Itu masih yang baru ngomongin sama bininya itu, masih bulan kedua. Buset. Baru itu. Oke. Kalau teman-teman lo nggak gitu ya? Enggak tahu saya gimana. Temen saya. Saya merasa terpojok. Jadi ini pertama dan yang pertama lu berpacaran sama suami orang dan lu berdua saling kepatil bisa dibilang. Iya, betul, kayak gitu. Tapi kayak kan akhirnya keterusan setelah Ya dia setelah balik setelah lagi, itu akhirnya lu balik lagi. iya balik lagi. Aduh. Balik lagi terus sempat ngobrolin lagi. Bahkan dia udah ngomong sama orang tuanya udah tahu. Orang tuanya udah tahu. Orang tuanya sampai udah tahu. Ngomongnya gimana Itu tuh? kayak dia? udah setahunan apa? Setahun dari kemarin nih. Setahun dari sekarang maksudnya. Iya, enggak setahun Lalu? awal setahun itu. Oh. Tahun. Dia ngomong ke orang tuanya. Udah tahu. Dia tuh sebenarnya udah berapa kali ninggalin gua, tapi dia selalu balik lagi. Lu jangan mojokin gua lo. Kalau mamanya tahu gitu, enggak belum tahu. Terus nanti gimana kalau tahu Udin ini udah punya anak sama istri gitu? Oh ya udah Gua- kalau dicerai udah gitu. Heeh.